Tampaknya penyakit cacar monyet ini juga sudah mendapatkan atensi khusus dari WHO dan sudah menyebar ke belasan negara di luar Afrika begitu. Menurut Anda sendiri seperti apa kondisinya? Iya, jadi menyebarnya dia ke Amerika, ke Kanada, dan banyak negara yang lain. Jadi, namun juga tolong diingat bahwa total jumlahnya masih jauh dari tinggi, jadi masih jauh di bawah 200. Ada yang melaporkan sedikit kurang dari 100, jadi masih sedikit. Tetapi karena angkanya naik, jadi menjadi perhatian dunia. Dan kalau ke arah pandemi kelihatannya tidak, ini kan semacam penyakit zoonosis, penyakit hewan, penyakit monyet yang virusnya memang khusus untuk monyet, namun sekali-sekali bisa menyerang manusia. Oke, tadi Anda katakan kalau untuk ke arah pandemi tampaknya tidak begitu ya, tapi di satu sisi seperti apa sih mungkin untuk tingkat penyebarannya sendiri dan cara penyebarannya serta gejala-gejala yang perlu diwaspadai begitu oleh masyarakat? Jadi penularannya kan pertama dari monyet ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Jadi pertama kita harus menghindari daerah yang kalau ada monyetnya sakit. Kemudian kalau ada orang yang sakit cacar monyet, ya kita jangan dekat-dekat. Itu yang dua hal yang penting. Kemudian hindari juga kontak dengan benda-benda apapun yang terkait dengan orang yang sedang sakit. Dan kalau ada tim kesehatan, misalnya dokter atau perawat yang merawat pasien cacar monyet harus memakai APD lengkap. Jadi mirip dengan kalau kita merawat COVID-19 di awal-awal dulu. Oke, kemudian gejala-gejalanya sendiri seperti apa sih untuk cacar monyet ini dan mungkin pembedanya ya dengan gejala cacar pada umumnya? Ya mula-mula gejalanya mirip-mirip flu, jadi demam, meriang, batuk pilek, namun kemudian mulai timbul di muka, kemerahan, kemudian kayak cacar, kemudian menyebar ke seluruh tubuh, kemudian lama-lama kering dan lama-lama jatuh, kemudian berbekas. Maksudnya keropeknya itu kemudian jatuh, kemudian masih ada bekasnya. Itu yang gejalanya. Biasanya sembuh dalam waktu rata-rata 3 minggu, jadi 1 sampai 4 minggu kemudian akan sembuh. Angka kematian karena kasusnya belum begitu banyak, jadi yang saya baca beda-beda, ada yang bilang kurang dari 1%, ada yang bilang 3 sampai 6%. Kalau dari CDC Amerika itu mereka menyitir dari data di Afrika Tengah dan Afrika Barat itu sekitar 10%. Oke. Nah, tadi Anda katakan bahwa tampaknya tidak akan ke arah pandemi begitu, tapi di satu sisi WHO sendiri menyebutkan bahwa cacar monyet ini bisa menjadi tantangan berat juga bagi dunia. Menurut Anda seperti apa? Iya, sebetulnya tolong diingat yang pernah dari monyet ke manusia itu dulu namanya SIV, S dari simian, simian dari monyet semacam kera gitu ya. Kemudian lama-lama bermutasi menjadi HIV, menjadi human immunodeficiency virus. Kalau yang monkeypox ini virusnya masih virus monyet. Jadi virusnya tidak mutasi menjadi human yang tadinya dari monkeypox itu. Jadi karena virusnya masih virus monyet, artinya nama yang masuk ke manusia namanya zoonosis, bukan penyakit manusia. Itu praduga saya ke depan tidak akan ke arah pandemi. Masalahnya tidak akan sebesar seperti COVID-19 misalnya.